Di sini kami dari KUS Nolazea akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini saya Azizah Nuriksania sebagai Ketua KUS. Saya Sela Wahyu sebagai bendahara. Saya Angelina sebagai produksi. Saya Zara Manarta Aulia sebagai produksi. Saya Lanita Data Arindia sebagai kameramen. Makna dari logo kami yaitu logo kami bernamakan Nolazea Food, menampilkan desain yang ceria dan menggugah selera, mencerminkan identitas dari usaha di bidang kuliner. Kata Nolazea kami ambil dari nama awal anggota kami. Logo berbentuk lingkaran berwarna dasar ungu kemerahan dengan aksen bintang kecil yang memberikan kesan manis dan menarik. Di sekeliling karakter ini terdapat tulisan nyam yami nyam yang menegaskan cita rasa lezat dari makanan yang ditawarkan. Secara keseluruhan, logo ini mencerminkan kreativitas, keceriaan, dan kelezatan yang sangat cocok untuk identitas usaha Tata Boga yang menyasar semua kalangan, terutama anak muda dan keluarga. Produk atau jasa yang dijual yaitu es buko green, lumpia lahar, stromboloni, donat, dan risol mayo. Berikut penjelasan mengenai proses-proses pembuatannya. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan es buko green. Pertama-tama adalah siapkan berbagai macam rasa dari agar-agar, lalu larutkan dengan air dan tambahkan dengan gula, tunggu hingga mendidih dan cetak di wadah hingga set. Langkah yang kedua adalah untuk menyiapkan kuah. Campur susu evaporasi, susu kental manis, santan bubuk dan juga air kelapa muda. Aduk rata hingga mendidih. Lalu yang ketiga adalah potong-potong agar-agar menjadi dadu kecil dan juga potong-potong buah melon dan parut kelapa muda. Lalu siapkan sagu mutiara dan tuang kuah susu ke dalam gelas dan juga berikan selasi dan berikan juga es batu sebagai penyegar. Kami memiliki tips untuk penyajian es buko green, yaitu Anda bisa menyesuaikan rasa manis dengan memberi gula dan juga aroma pandan sesuai selera. Yang kedua adalah untuk tekstur yang lebih lembut, gunakan santan sebagai pengganti air. Dan yang ketiga adalah bisa menambahkan bahan lain seperti nata de coco. Cara membuat lumpia lahar. Potong dadu ayam sesuai selera. Anda bisa menggunakan ayam filet yang sudah dipotong kecil-kecil atau ayam cincang. Tumis ayam hingga matang dan agak kering. Bumbui dengan garam, merica, bawang putih, dan bawang merah yang sudah dihaluskan serta penyedap rasa secukupnya. Bersihkan usus ayam secara menyeluruh, cuci hingga bersih dan tiriskan. Rebus usus hingga empuk. Anda bisa menambahkan bumbu seperti daun salam, serai, lengkuas, dan jahe. Saat merebus, saat menghilangkan bau amis. Setelah empuk, potong usus sesuai selera, bisa dipotong kecil-kecil atau sedikit lebih panjang. Tumis usus yang sudah direbus sebentar hingga agak kering. Setelah ayam dan usus matang, campurkan keduanya dalam satu wadah. Tambahkan sayuran sesuai selera seperti wortel parut, kubis cincang atau toge. Anda juga bisa menambahkan sedikit kecap manis atau saus tiram yang sudah menambahkan rasa. Aduk rata. Cara pembuatan kromboloni. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Siapkan 250 gram tepung terigu yang telah disaring dan 40 gram mentega. 3. Tambahkan 40 gram gula pasir. Siapkan 55 air dicampur dengan 55 ml susu dan tambahkan 1 butir kuning telur, lalu mixer bahan tersebut hingga kalis. 5. Pipihkan adonan menjadi bentuk persegi panjang, lalu tambahkan pipihan mentega yang sudah didinginkan di kulkas. Kemudian gulung adonan dan potong sesuai ukuran yang telah ditentukan, lalu masukkan ke dalam cetakan. 7. Oven selama 10 menit. 8. Dan kromboloni siap di plating. Cara pembuatan donat. Yang pertama yaitu campurkan tepung terigu, gula pasir, dan garam dalam wadah besar. Yang kedua, tambahkan ragi instan dan aduk rata. Yang ketiga, masukkan susu hangat, telur, dan mentega leleh. Aduk hingga adonan tercampur rata. Yang keempat, uleni adonan selama 10-15 menit hingga elastis dan halus. Yang kelima, bulatkan adonan dan letakkan dalam wadah yang telah diolesi minyak. Tutup dengan kain bersih dan biarkan mengembang selama 1 jam. Yang keenam, kempiskan adonan dan cetak menjadi bentuk donat. Yang ketujuh, biarkan donat mengembang kembali selama 30 menit. Yang kedelapan, panaskan minyak goreng dalam wajan dan goreng donat hingga berwarna keemasan. Yang kesembilan, angkat donat dan tiriskan.
Dan yang terakhir, donat siap disajikan dengan topping favorit Anda seperti gles, coklat, atau taburan gula. Jadi saya akan menjelaskan cara membuat risol mayo. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. 2. Siapkan tepung terigu protein sedang merek segitiga biru 1 kg. 3. Tambahkan sejumput garam dan tambahkan telur 2 biji, lalu tambahkan Royco 1 saset dan tuangkan air secukupnya. Kemudian aduk hingga tercampur dan diamkan selama 20 menit. Yang keempat, buat isian risol mayo dari percampuran antara creamer susu kental manis dan mayonaise merek Mamayo. 5. Setelahnya adonan siap dituangkan ke teflon. Angkat bila sudah ada sarang-sarang. 6. Jika semua kulit sudah siap, isi dengan potongan telur yang sudah direbus, sosis, dan berikan saus mayo yang sudah dibuat. 7. Goreng risol mayo hingga matang. 8. Risol mayo siap disajikan. Berikutnya adalah pencatatan transaksi mengenai laba yang kita dapat. Untuk laba pertama itu pada bagian bazar Ramadan. Di sini kita memiliki jumlah penghasilan sebesar 393.000 dan beban 357.500. Laba yang kita dapatkan minus 35.500. Untuk penjualan kedua yaitu donat, dengan penjualan 47 pieces, kita mendapatkan hasil penjualan 164.500. Laba yang kita hasilkan yaitu 44.500. Dan penjualan terakhir yaitu kromboloni, dengan penjualan 14 pieces, kita mendapatkan hasil penjualan sebesar 154.000 dengan laba yang dihasilkan 14.000. Untuk selanjutnya kita akan mendeskripsikan mengenai rencana usaha yang akan kita lakukan untuk kedepannya agar mendapatkan laba yang lebih menguntungkan. 1. Potato cheese ball. Potato cheese ball adalah makanan yang cukup populer. Untuk modal juga cukup terjangkau. Dan juga komoditas di wilayah kami sangat mendukung. Karena di wilayah kami yang menanam sayur-sayuran cukup banyak, salah satunya kentang. Maka dari itu kus kami memilih makanan ini. Kemudian kami memilih menu yaitu pisang kribo. Kami memilih pisang kribo karena tampilannya yang unik dan juga menarik, dan juga cita rasanya yang renyah menjadikan makanan ini banyak dinikmati berbagai kalangan. Bahan baku pisang mudah ditemukan di wilayah kami yaitu di Ngantang, dan juga harganya relatif terjangkau. Maka dari itu kus kami memilih pisang kribo karena menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Sosis gurita cocok dijadikan ide bisnis karena bentuknya yang unik dan menarik perhatian, terutama anak-anak. Camilan ini mudah dibuat dengan bahan yang murah dan mudah didapat, serta memiliki pasar luas seperti di sekolah saat ada hiburan dan online. Camilan ini juga bisa divariasikan dengan menu lain, serta mudah dipromosikan melalui media sosial karena tampilannya yang lucu dan estetik. Alasan kus kami memilih krim biskuit merupakan salah satu jenis minuman yang populer di kalangan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Dengan banyaknya yang menyukai minuman tersebut, maka potensi penjualan krim biskuit juga meningkat. Jelibal. Makanan ini merupakan salah satu dessert yang menyegarkan dengan bahan dasar yaitu serbuk jeli, di mana dibentuk menjadi bulatan seperti bola pingpong dan berisikan buah-buahan segar. Jelibal dapat dinikmati dari berbagai macam kalangan, termasuk anak-anak, orang remaja, dan dewasa. Alasan kami memilih makanan ini yaitu karena tampilannya yang sangat menarik, di mana dapat menarik semua minat masyarakat di sekitar kami, dan makanannya juga tidak ketinggalan zaman. Dan yang terakhir yaitu dimsum. Dimsum merupakan makanan yang populer dan banyak disukai orang karena rasanya yang enak, variasi yang beragam, dan cara penyajiannya yang sangat praktis. Selain itu, dimsum juga sering dianggap sebagai makanan sehat karena sebagian besar diolah dengan cara dikukus. Faktor-faktor ini menjadikan dimsum pilihan menarik untuk bisnis makanan, terutama karena permintaannya tinggi dan modal yang sangat terjangkau. Demikian dari kus kami mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan baik dari kata maupun perbuatan. Kami dari kus Nolazea mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi